Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, sebelum kita masuk pada dasar Alkitab kita, kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan hati tentunya. Mari siapkan diri kita sedang menyembah Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya.
sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ya, selamat malam semuanya. Kembali dalam program Deep Talk with Pase, Tadarusan Alkitab. Kita sedang ngebahas, membaca pelan-pelan, dan juga coba memahami, yakni kitab Wahyu, saudara. Malam hari ini kita sudah masuk pasal yang ketiga. Saya berharap semuanya antusias, saya berharap semuanya terus semangat ya dalam tadarusan Alkitab, terutama karena saya sangat mempercayai bahwa membaca Alkitab itu obat yang paling mujarab ya untuk kita semakin memahami Tuhan dan juga membentuk diri ini ya. Lebih dari segalanya bahkan ya. Jadi meskipun kita mungkin masih kedagingan gitu ya, tapi kalau kita konsumsi terus firman Tuhan, jadikan firman Tuhan sebagai makanan kita ya. Saya percaya firman itu yang kita makan itu akan pelan-pelan ya. Ya kalau kita keras ya tentu pelan-pelan, karena yang saya tahu Tuhan tuh tidak pernah memaksa ya. Tapi terus akan bekerja itu firman sehingga membuat kedagingan kita lambat laun akan sirna dan hilang akhirnya, saudara ya. Tapi kalau kita nggak baca firman Tuhan, saya masih belum mengerti bagaimana seseorang itu bisa berubah. Karena yang merubah kita itu adalah perkataannya. Ketika kita mau dengar dia, ketika kita mau taat sama dia, maka kebenarannya itu, kuasa firmannya itulah yang mengubah kita. Saya berani ngomong begini karena pengalaman pribadi tentunya, dan juga sudah cukup lama saya melayani Tuhan, dan saya melihat bagaimana orang yang semangat dalam membaca firman Tuhan akhirnya terus sanggup bertahan meskipun melewati badai apapun juga dalam hidupnya dia.
Tapi patut diingat saudara bahwa membaca firman Tuhan itu bukan simsalabim gitu ya, otomatis merubah kita ya. Kita berubah cepat apa tidak itu juga tergantung diri kita ya. Kita mau terus komitmen, kita mau terus tekun ya. Karena dalam pengalaman pelayanan saya ya beberapa tahun yang lalu, ada di The Way juga saudara ya. Ada orang yang benar-benar kayaknya haus sekali ya, mau berubah gitu ya, dekat dengan Tuhan. Tapi ketika menghadapi realita bahwa kehidupan itu keras, dunia itu sudah dikuasai yang jahat ya, dia merasa dirinya mungkin kok tidak ada perubahan gitu ya, secara lahiriah. Akhirnya kendur ya. Hilang akhirnya ya. Dan ya ada juga yang saya kenal dekat meskipun bukan di The Way, tapi seperti itu ya terjadinya. Jadi firman yang kita konsumsi itu juga harus diimbangi dengan keberanian kita, dengan dengan iman yang luar biasa yang kita mau praktekkan, yang kita mau tunjukkan kepada dunia ini ya. Jadi sama-sama saudara kita belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita mau sungguh-sungguh pada malam hari ini untuk belajar dari kitab Wahyu ya. Semoga dengan pembelajaran kita, semoga dengan apa yang kita pelajari malam hari ini itu membuat kita bisa bertahan dalam menghadapi situasi yang disebut dengan akhir zaman gitu saudara ya. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak kita semua satu hati kita berdoa. Bapa yang terbaik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih malam hari ini kami boleh ada dalam tadarusan Alkitab kembali. Ajar kami kebenaran-Mu Tuhan, sehingga firman yang kami dengar, firman yang kami renungkan, itu membuat diri kami semakin mengerti panggilan kami masing-masing daripada-Mu, sehingga hidup kami semakin jadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, siapkan Alkitab kita saudara ya. Kita buka Alkitab kita dan saya percaya semua kita akan diberkati. Semangat. Tuhan, ini tugas kami. Ya, kita sampai pada Wahyu pasal yang ketiga, saudara. Kita sudah ngebahas malam kemarin, ya, di hari Jumat malam, yakni Wahyu pasal 2 yang bicara mengenai ada 4 jemaat, saudara ya. Pertama, jemaat di Efesus, kemudian jemaat di Smyrna, jemaat di Pergamus, dan jemaat di Tiatira. Ya. Jadi kitab Wahyu itu diberikan Tuhan kepada Yohanes untuk disampaikan kepada 7 gereja, 7 jemaat yang ada di Asia Kecil saat itu. 4 sudah kita bahas. Dari 4 gereja kemarin yang kita sudah bahas, ada satu gereja yang sama sekali tidak mengalami celaan dari Tuhan, yakni gereja di Smyrna, saudara. Gereja di Smyrna, gereja yang benar-benar menderita, ya, tapi mereka terus bertahan dengan iman yang luar biasa kepada Tuhan tanpa mengeluh. Sedangkan Efesus, Pergamus, dan Tiatira, meskipun ada yang baik yang dipuji Tuhan, tapi juga ada hal yang dicela Tuhan dari 3 gereja tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti 4 gereja yang sudah kita baca dan kita sharingkan semalam. Dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti khotbah saya tentang 7 gereja yang ada pertinggalnya di YouTube. Tinggal dicari saja di channel The Warriors. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik gitu ya, atau cari 7 gereja, maka saya sudah berkhotbah soal 7 gereja itu. Jadi dengan khotbah saya dan juga tadarusan Alkitab ini, semoga semakin membuat Bapak Ibu lebih jelas. Sekali kalau ada pertanyaan, bisa berikan pertanyaan saudara di live chat atau di kolom komentar. Kalau itu tidak memuaskan gitu ya, kurang gimana gitu, Bapak Ibu bisa ke WhatsApp kami ya, ada pertinggalnya. Bapak Ibu bisa bertanya di situ, nanti akan sampai ke saya. Dan kalau ada pertanyaan yang bisa langsung saya jawab di live chat,
maka saya akan jawab di live chat. Tapi kalau butuh penjelasan, jika ada banyak, nanti akan coba saya buatkan program khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu peserta atau yang mau diberkati lewat tadarusan Alkitab ini. Ya, sekarang kita masuk pada jemaat di Sardis, saudara. Ya, sekali lagi Sardis dan keenam gereja lainnya itu ada di wilayah Asia Kecil, yakni wilayah Turki hari ini, saudara ya. Dan kita baca ayat pertama. Pasal 3, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu, bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, ayat-ayat awal yang kita baca tentang Sardis, ini memberikan informasi bahwa jemaat Sardis ini jemaat yang dikatakan hidup padahal mati sebenarnya. Saya pernah buat tema khotbah dari perikop ini dengan judul zombie ya. Jadi manusia yang sebenarnya kelihatannya hidup tapi sebenarnya sudah mati ya. Antara dibilang hidup ya sudah mati, dibilang mati tapi masih hidup gitu saudara ya. Ini adalah manusia-manusia yang tipikal bagi saya, bahkan 2000 tahun lalu di Sardis dikatakan demikian. Dan saya sudah jelaskan dalam pasal pertama, pasal kedua tadarusan Alkitab kita beberapa waktu yang lalu bahwa Wahyu dituliskan bukan hanya kepada 7 gereja, meskipun iya awalnya. Tapi ketika Tuhan memberikan itu kepada Yohanes untuk disampaikan ke 7 gereja, bukankah Tuhan itu maha tahu bahwa apa yang disampaikannya lewat tulisan Yohanes ini kepada 7 gereja akan terus bertahan, ya, tulisan itu, dan bisa dibaca oleh orang-orang yang hidupnya bahkan ribuan tahun kemudian. Sampailah kepada kita di 2021 ini, di mana banyak hamba Tuhan, dan kita juga mestinya percaya kalau 2000 tahun lalu saja Tuhan sudah berkata sudah akhir zaman, apalagi 2021 ini ya, berarti kan semakin mendekati akhir zaman. Berarti Tuhan yang Maha Tahu itu tahu bahwa wahyu kepada Sardis ini juga akan sampai kepada kita yang membaca di 2021. Dan sudah saya katakan, untuk diberkati Tuhan luar biasa, karena ada ayat dalam pasal yang pertama, kalau saudara membaca kitab Wahyu, saudara mendengarkan dan melakukannya, saudara akan diberkati luar biasa. Ada direct ya, janji berkat yang tertulis dalam Wahyu pasal pertama yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu. Jadi kita harus introspeksi diri ketika kita membaca terutama pasal 2, pasal 3 yang bicara soal 7 gereja ini. Karena saya yakin 7 gereja ini gambaran dari kita, orang percaya, gambaran dari gereja Tuhan. Ya, kalau saya ngomong gereja Tuhan itu bukan dalam maksud gedung atau organisasi, tapi bagi saya gereja adalah organisme. Ya, makanya saya tidak terlalu begitu penting banget sama organisasi. Andai kata di Indonesia kita bisa bergereja gitu ya tanpa harus bernaung dalam satu organisasi, saya akan lebih senang seperti itu. Ya, kayak di luar negeri gitu kan tidak ada itu yang namanya kewajiban harus ada dalam satu sinode tertentu begitu ya. Di Indonesia wajib, problemnya itu saudara ya. Jadi andai kata organisasi nggak ada pun nggak apa-apa ya, karena gereja esensinya bicara mengenai organisme, orangnya. Gereja adalah orangnya. Maka hari-hari ini saya bersyukur saudara. Di tengah masa pandemi ini, saya yakin banyak orang Kristen akhirnya terbuka, meskipun harus dipaksa, padahal itu sudah saya katakan berkali-kali ya. Ada masanya nanti bahwa gereja dalam bentuk gedung itu ya tidak terlalu signifikan lagi.
Adalah beberapa kita yang berkata bahwa kangen nih ke gereja lagi gitu ya. Pengen ke gereja lagi, pengen ngobrol-ngobrol lagi, pengen ketemu lagi. Tapi kalau mau jujur dengan orang yang sudah nyaman dengan kondisi sekarang ini ya mungkin 50-50. Ya, mungkin 50-50 ya. Saya masih ingat banget saya sudah berkata-kata ini berkali-kali di mimbar juga bahwa orang tua saya, ibu saya ya awal-awal ya kesulitan, tapi hari-hari ini dia malah mencari ya. Kemarin dia cari khotbah anaknya saya gitu ya, kok nggak ketemu gitu ya, dia masih agak gaptek dikit gitu ya, dia mana kok nggak ada gitu, kok nggak dikirim linknya gitu ya. Berarti kan dia sudah nyaman dengan mendengarkan khotbah via atau beribadah minggu raya via YouTube gitu ya, via digital ya. Dan saya percaya ya kehidupan seperti ini akan terus ada gitu ya. Itu yang saya katakan gereja sekarang ini dipaksa keadaan akhirnya menyadari bahwa organisasi itu tidak terlalu signifikan pentingnya ya. Yang lebih penting organisme. Bukankah kita sekarang ini tanpa telayani secara pengembalaan oleh gereja ya, secara organisasi kita juga bisa bertahan kan ya. Jadi saya percaya ini zaman sudah berubah ya, dan kita harus segera menyesuaikan diri, karena yang paling penting memang orang percaya harus menyadari bahwa dirinya itu punya kuasa. Dalam bahasa pasal 2 kemarin kalau kau mengikuti, atau pasal 1 ya di kitab Wahyu, kita ini adalah imam-imamnya Allah. Ya. Jadi imam ya nggak butuh imam lagi untuk berdoa, untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan kan. Sebab ya imam itu ya langsung Tuhan. Ya, jadi kita kalau mempercayai kita adalah imamat yang rajani, ya, kita adalah imam kudusnya Allah gitu ya. Maka mestinya kita ya harus punya iman yang luar biasa, lebih mandiri dalam iman gitu ya, tidak tergantung oleh orang dan situasi kondisi. Jadi mau nanti gereja organisasi kita gonjang-ganjing sekalipun, mah kita nyantai aja ya. Andai kata nanti pendetamu ada apa-apa pun, kita santai saja, saudara. Kenapa? Karena kita membutuhkan mereka, tapi tidak tergantung dengan semua tadi. Ada organisasi gereja, bagus. Nggak ada pun, it's okay. Ada pendeta saya pun, okay. Nggak ada pun, saya bisa sendiri, gitu saudara ya. Dan ini yang saya ajarkan. Ya, mungkin ini agak bertentangan dengan banyak rekan-rekan pelayan Tuhan yang lainnya, tapi saya memang sejak awal, kalau kau ikuti apa yang saya sampaikan di Due 7 tahun yang lalu, saya mengkondisikan ini, saudara. Ya. Saya mengkondisikan di Due tidak boleh tergantung dengan saya. Ya. Tidak boleh saya itu jadi sentral begitu ya. Saya mengkondisikan diri ya untuk ya, lebih baik kalau bisa di belakang layar ketika ada orang yang bisa dilepas ya. Ada beberapa bagian pelayanan kita yang saya nggak kotak-katik lagi, udah jalan aja lah ya. Kayak komunitas sel awal-awal saya yang yang bikin materi dan lain sebagainya. Sebab semua yang ada di Komsel, bahkan gembala Komselnya juga bingung mau ngomong apa. Ya, khotbah nggak ngerti, gimana caranya sharing firman nggak ngerti, wong baca Alkitab aja ya belum seperti kita ini ya, yang 7 tahun lalu kan baca Alkitab yang baru bertobat langsung jadi pekerja, karena di The Way nggak ada ya pekerja dari gereja lama, semuanya dari nol, dari jemaat awam. Jadi berdoa juga masih belum lancar gitu ya. Nah, mereka harus kita kasih guidance. Saya bikin materinya, saya pakai materi pendeta senior saya pakai materi apa yang saya bisa temukan di toko buku, kemudian saya modifikasi sedemikian rupa. Ada kurang lebih sampai 2 tahunan Komsel kita buat seperti itu ya. 2 tahun atau 3 tahun ya. Ada materi-materi yang saya bagikan ya kepada semuanya ya, kepada peserta Komsel. Tapi saya tetap tidak ada di situ. Jadi saya hanya kasih materi tapi saya tidak hadir. Kenapa? Karena kalau saya hadir, pasti semuanya nanti fokusnya ke saya, nanyanya ke saya. Saya lagi gitu ya. Apakah saya tidak mau dicapein? Bukan itu isunya. Saya suka ngajar, saudara. Saya nggak mau ada di Komsel itu karena tadi saya mau mendelegasikan, mau mempercayakan, mau menjadikan orang-orang yang tadinya awam itu menjadi pemimpin. Dan hari ini ya, di Komsel kita, kalau Bapak Ibu nanti, ini hari Sabtu ya,
Tadi mestinya Sabtu jam 6 sore ada komsel kita. Kalau Bapak Ibu nanti pengen minggu depan bersama kami di komsel, silahkan loh ya. Karena untuk menjadi anggota komsel nggak harus jadi jemaat. Bapak Ibu juga tidak akan dipaksa untuk menjadi jemaat, ya. Karena itu sekarang bukannya tujuan kami, apalagi dalam otak saya. Saya nggak mikirin lagi ya berapa jemaat atau berapa jumlah jemaat, apa harus jadi jemaat apa tidak gitu ya. Jadi silahkan ikut komsel kami, bertumbuh di komsel kami itu, dan Bapak bisa lihat nanti ya bahwa semua yang di komsel kami itu bisa bersuara, bisa mengajar, bisa sharing firman ya. Karena tadi ya ada delegasi, pendelegasian. Dan saya udah nggak ikut campur lagi sama komsel, sama sekali. Nggak. Saya cuma mengamati aja, lihat aja dari jauh ya. Sepertinya kalau satu sisi seolah-olah saya membiarkan, tapi bagi saya tidak. Saya tidak membiarkan, karena ada istri saya di dalam komsel itu ya. Ada pendeta-pendeta saya. Tentu kalau ada masalah ya mereka pasti cerita sama saya. Jadi saya masih dapat masukan dari mereka semuanya. Ada beberapa juga pelayanan lain saya kalau udah saya percayakan sama orang dan orang itu bisa jalan, saya nggak pernah utak-atik lagi. Kecuali ada masalah misalnya ya, maka saya coba cari solusinya. Tapi kalau nggak ada masalah, saya lihat dari jauh oke-oke aja, jalan aja gitu ya. Dan kita harus seperti ini ya. Kalau kita nggak seperti itu, kita akan seperti jemaat di Sardis, sepertinya hidup padahal mati ya. Jangan jadi orang Kristen yang sepertinya Kristen, ngaku sebagai orang beragama Kristen tapi bukan Kristen. Ya. Bagaimana mungkin dia Kristen sejati kalau hidupnya masih penuh kedagingan, masih nafsu sama hal-hal yang bersifat lahiriah, ya, soal makanan, soal minuman, soal pakaian, ya, soal kedagingan lagi, ya, soal ya seperti itu, saudara, ya. Ada orang yang demi nongkrong sama komunitasnya itu bisa tinggalkan semuanya ya. Tanggung jawabnya di rumah, tanggung jawabnya di studinya, di pekerjaannya, di pelayanannya, yang penting eksis dalam nongkrong. Ya tidak buang uang banyak ya, cuma ngopi doang paling habis berapa gitu ya. Tapi ini yang menjadi kedagingannya, saudara. Ya. Ada juga saya perhatikan beberapa rekan saya ya alih-alih berusaha untuk membela dirinya ya, ini pelayanan ya, ngobrol sambil melayani, sambil konseling. Ya saya mah bisa saja, memang sah-sah saja orang konseling gitu ya di warung kopi. Tapi kalau mau ngerti esensi konseling sebenarnya ya, itu nggak mungkin bisa dilakukan di warung kopi. Bagaimana mungkin bisa konseling dengan baik gitu ya kalau kiri kanannya ada orang dan ramai pula gitu ya. Tentu tidak efektif kalau bagi saya. Tapi banyak orang, banyak rekan-rekan saya yang berkata nongkrong sama teman-teman itu bagian dari pelayanan. Silahkan saja ya. Kalau saya sih memahaminya tidak ya, karena saya sering juga kemarin-kemarin ini diajak nongkrong A, B, C, D kemana gitu ya, tapi nggak efektif gitu ya, nggak sesuatu yang menghasilkan ya, karena ya tadi ya lebih banyak akhirnya ngomongin orang dan bukannya apa yang harus kita kerjakan. Nggak tahu ya, mungkin teman-teman saya yang seperti itu ya. Mungkin teman-teman saudara nggak seperti itu, tapi ini saya, makanya saya sekarang ini udah males gitu ya, kemana-mana gitu, karena tadi tidak efektif. Kalau efektif, kalau mau pelayanan udah di grup WhatsApp aja, ya, ngobrol aja di grup WhatsApp, ya. Kalau sudah 70%, 80% sudah matang, baru kalau mau ketemu daripada ngomong duluan, karena kalau banyak itu ngomong duluan akhirnya nggak jadi-jadi, ya. Dan orang Kristen harus benar-benar menjadi seorang Kristen sejati, ya. Jangan tampilannya doang dan mengaku dirinya Kristen tapi tidak Kristen sungguh ya. Dikatakan oleh pasal 3 tadi, bangun kuatkanlah ya. Sebab apa yang masih tinggal sudah hampir mati. Jemaat Sardis ini masih ada ya yang baiknya, tapi semua itu sudah mau mati. Kenapa? Karena ya tadi ya, mayoritasnya ya mereka hidupnya sudah sangat dikuasai oleh kedagingan dan duniawi, sehingga yang bagus secara roh itu ya tinggal sedikit aja, dan nggak lama lagi juga pasti akan mati. Roh kita nih harus terus di-entertain, saudara. Ya. Harus kita maintain, harus kita jaga. Ya. Roh Kudus yang dalam diri kita ini harus kita rawat, kita ajak komunikasi baik,
kita entertain dia, kita buat dia nyaman dalam hati dan hidup kita, ya. Kalau enggak ya tadi saudara, ya. Bagaimana mungkin Roh Kudus ini bisa terus ada dalam hati kita ketika dia lihat hidup kita terus dosa, menikmati dosa, dosa dan menikmati dosa, ya. Hidupnya daging mulu. Aku mulu. Kalau ditanya mimpinya soal saya mulu, ya. Dan apakah Roh Kudus bisa nyaman? Bukankah firman Tuhan katakan terang dan gelap nggak bisa bersatu? Ya, kalau Roh Kudus nggak nyaman, pertanyaannya apakah Roh Kudus terus ada dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam diri kita ini? Yaitu saya tidak yakin, karena saya percaya Roh Kudus itu pribadi. Ya, meskipun roh adanya, tapi dia punya, ya, sebagai pribadi dia punya rasa, ya, dia punya perasaan. Seperti kita perasaan diterima, perasaan tidak diterima, kan bisa kita rasakan. Roh Kudus juga bisa merasakan. Ketika kita bilang into my heart, masuk dalam hatiku, dia pasti masuk. Tapi ketika habis masuk terus kita biarkan dia seorang diri, nggak kita ajak ngobrol, nggak kita dengarkan dia, nggak kita tanya apa panggilan dia untuk kita, apa yang harus kita kerjakan untuk menyenangkan hati dia, ya lama-lama dia lonely lah gitu ya. Kalau lonely ya namanya didiamkan sendirian, ya tentu dia tidak akan nyaman dan dia keluar. Dan banyak orang Kristen hari-hari ini, saya tidak menghakimi, tapi saya melihat ya banyak orang yang mengaku Kristen itu ya garing, kering hidupnya, ya nggak ada semangat. Ya mungkin fisiknya ada di dalam pelayanan, ya pakai jas, pakai dasi. Ya kalau waktu dulu sih begitu ya, tapi sekarang gereja sekarang banyak yang tidak seperti itu lagi. Tapi datang badannya ke gereja, tapi kering. Hanya rutinitas saja. Kenapa? Ya pelayan Tuhan. Pendeta, evangelis, penatua, diaken, ya, WL, singer, aser, guru sekolah minggu. Ya karena sudah ada jadwal pelayanan, ya datang ke gereja lah. Udah pelayanan ya mau komitmen lah. Tapi komitmen sih bagus gitu ya. Tapi dikerjakannya tidak dengan passion, dengan gairah, dengan antusias. Ya sehingga ya tadi ya pelayanan ya gitu-gitu aja gitu ya. Tidak dihidupi dengan sungguh. Ini yang menurut saya masih harus jadi catatan kita semua kalau kita mau benar-benar tidak dianggap Tuhan hidup tapi padahal mati, gitu ya. Jemaat Sardis seperti itu, ya. Jadi sarannya kata Yohanes, bertobatlah, ya. Sebab kalau enggak nanti pencuri ya akan datang, ya. Dan ketika dia datang dan kita tidak siap, maka habislah semuanya, ya. Habislah semuanya. Gitu ya, ayat 4. Tapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi meskipun hampir semua jemaat Sardis itu hidup padahal mati, tapi ada sebagian ya jemaat Sardis yang sama sekali tidak mencemarkan pakaiannya. Ini bukan pakaiannya bersih, pakai rinso, bukan itu ya. Pakaian ini adalah analogi saja ya, atau pemaknaannya ya hidupnya ya. Pakaiannya tuh bersih, hidupnya tuh bersih, tubuhnya tuh bersih ya. Tidak mau mencemari tubuhnya dengan dosa, hidupnya dengan dosa. Dan orang-orang seperti ini kata Tuhan akan berjalan bersama dengan Tuhan ya. Dan orang-orang seperti ini layak berjalan dengan Tuhan. So, bayangin kalau kita sudah berjalan dengan Tuhan, maka apa yang mesti kita takutkan dan khawatirkan lagi? Musuh terbesar kita adalah maut, kerajaan maut. Kalau kita membaca di pasal-pasal sebelumnya, maut dan kerajaan maut kuncinya yang megang Tuhan Yesus kok. Jadi kalau musuh terbesar kita adalah maut dan kerajaan maut ya, dan orang-orang itu paling takut kalau nanti dilempar dalam kerajaan maut gitu ya. Sedangkan kerajaan maut itu kuncinya yang megang Tuhan dan Tuhan lagi berjalan dengan kita. Itu si maut dan si kerajaan maut berani nggak nyentuh kita? Wong kita lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi inilah yang harus mestinya menjadi mimpi, menjadi visi, menjadi cita-cita, menjadi passion, ya, tujuan dari seorang percaya. Bisa walk with God. Sehingga Immanuel, Allah berserta kita itu benar-benar dihidupi dan terjadi, dialami
Bukan cerita orang, bukan dengar kesaksian orang, tapi dirinya benar-benar mengalami itu. Dan kalau sudah seperti ini, saudara, itu hidup itu ya, apa ya, nggak ada gitu gelap-gelapnya, nggak ada lagi buram-buramnya gitu ya. Saya meskipun nggak tahu hari esok itu seperti apa, tapi saya nggak pernah khawatir, nggak pernah takut dengan apapun di hari esok. Ya, ya saya berjalan aja gitu ya. Karena saya yakin saya berjalan dengan Tuhan. Dan kalau berjalan dengan Tuhan, hari ini saya berjalan di jalan yang baik, ya akan baik. Dan kalau saya terus berjalan dengan Tuhan, harus masuk ke hutan yang lebat sekalipun ada banyak binatang buas, loh kalau saya jalan sama Tuhan, Tuhan pasti akan jaga hidup saya terpelihara dari binatang buas itu. Andai kata saya harus jalan nanti di depan bersama Tuhan di rawa berduri sekalipun, udah rawa berduri lagi ya, berlumpur dan berduri gitu ya, saya juga nggak usah khawatir. Kenapa? Andai kata saya terluka karena duri, ya terperosok, masuk dalam lumpur itu, tapi kalau bersama dengan Tuhan, masakan Tuhan tidak akan sembuhkan darah saya, luka-luka saya, dan angkat saya dari lumpur itu? Ya, jadi santai saja gitu ya. Ya, kita pasti akan melewati dinamika hidup ini ya. Ada terang, ada gelap, benar nggak? Ada panas, ada hujan, benar nggak? Ada siang, ada malam, itu pasti, saudara. Ya, nggak mungkin kita hidup tuh terang mulu, siang mulu gitu ya, hujan mulu ya. Bahkan di tengah hujan yang badai sekalipun, Tuhan janjikan selalu siapkan ada pelangi, gitu kan, saudara ya. Jadi nggak usah mikirin ke depan itu gimananya ya, tapi kalau berjalan dengan Tuhan, yang gimana itu pasti akan indah aja gitu, akan enak aja. Coba alami ini ya. Maka jagalah pakaianmu putih, jagalah hidupmu dengan hidup yang benar ya. Jangan buat dosa, jangan niat jahat, jangan tidak mengasihi sesama, tidak mencintai orang-orang di sekitarmu ya. Belajarlah untuk lakukan hal ini supaya Tuhan terus berjalan bersama dengan kita. Ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi orang yang mau komitmen, mau konsisten, mau benar-benar hidup bergairah untuk terus menjaga kekudusan hidupnya, maka orang ini akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan orang ini layak berjalan dengan Tuhan. Orang ini layak pakai pakaian putih. Maka orang yang selalu, tanda kutip ya, ini pakaiannya putih ya, orang yang hidupnya benar, orang yang mau hidup terus jaga kekudusan, itu namanya tidak akan bisa dihapus dalam kitab kehidupan. Akan terus ada. Dan ketika masanya, waktunya Tuhan terjadi atas kita, kita mati misalnya, selesai hidup kita di bumi ini, yang memang kita harus mati karena kita pasti mati 70-80 tahun kata Mazmur Musa, dan kita mati pasti akan dibawa dalam kehidupan kekal. Dan di sana tidak ada dimensi waktu, sifatnya kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan bertemu muka dengan muka. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Dan mestinya itu gairah kita ya. Saya ngerjakan ini, saudara, bukan di otak saya uang. Uang dapat dari mana? Dari sini gitu ya. Di otak saya ini bukan tujuannya popularitas. Kalau saya mau tujuannya popularitas, kalau saya tujuannya pengen viral, saya kalau tujuannya mau dapat viewer yang banyak, maka saya akan ngomong hal-hal yang disukai saudara ya, tentang akhir zaman misalnya gitu ya, tentang pokoknya khotbah-khotbah yang disenangin orang gitu ya, atau saya mendebat pendeta-pendeta besar itu ya. Tapi enggak, saya sudah hampir setengah tahun ini mengajak saudara untuk baca Alkitab ya, per pasal. Coba aja ya, ada enggak semoga sih ada gitu ya, komunitas gereja lain yang konsisten seperti ini ya, mengajak jemaatnya atau siapa saja orang Kristen untuk ikuti programnya yang isinya cuma membaca Alkitab dan sharing apa yang dikatakan Alkitab itu ya, supaya yang mendengarkan, mengikuti, diberkati. Semoga sih banyak ya, tapi saya lihat sih saya belum menemukan ya.
Kalau Bapak Ibu menemukan program-program seperti Tadarusan Alkitab yang The Way buat ini, doakan saudara ya. Doakan program-program seperti itu. Doakan hamba-hamba Tuhan seperti itu ya. Support saudara ya. Support ya dengan kasih like gitu ya. Dengan kalau saudara memang itu gereja, juga gereja yang di pedalaman misalnya di daerah, support saudara ya. Itu bagi saya, kalau saya punya rekan sekerja yang seperti itu dan saya tahu dan kondisinya lebih memprihatinkan ya dibanding saya gitu ya, saya pasti nggak pikir panjang kan support saudara. Tapi kalau yang melakukannya misalnya ada yang melakukan gereja besar ya, saya hanya mendoakan saja karena gereja itu gereja besar gitu ya. Tapi kalau gereja di daerah, andai kata konsisten seperti ini gitu ya, di tengah pandemi ya, di tengah keterbatasan dia terus konsisten sharing ini setiap hari ya, Tadarusan Alkitab. Wah, itu bagi saya luar biasa. Karena effortnya, kalau saya merasakan ya, berat, saudara. Ya, ketika bikin program seperti ini, terus ya viewernya nggak banyak, ya itu kan manusiawi gitu ya. Kenapa? Ya, kenapa kok jemaat Tuhan dikasih program baca Alkitab kok susah ya nontonnya ya, susah yang ngikutinnya ya. Tapi kalau ngomongin orang, ngomongin tentang doktrin, perdebatan dengan teologi dengan pendeta lain, itu kok banyak ya yang nonton ya. Atau ada pendeta tertentu nyerang pendeta lainnya ya, berbeda pendapat dengan pendeta lainnya, atau kesaksian-kesaksian yang sebenarnya kesaksiannya juga masih dipertanyakan juga benar apa tidaknya ya, karena hanya cuma nonton di YouTube doang ya, kita nggak tahu lah kesaksiannya benar apa tidak kan saudara. Dan kesaksian itu ya harus teruji oleh waktu. Hari ini saya mengalami Tuhan, saya bersaksi ya. Kesaksian saya ini ya jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena hari ini saya bilang Yesus baik, belum tentu bulan depan saya masih bisa bilang Yesus baik. Karena banyak orang yang bersaksi belum mengalami Tuhan, saudara. Ya, sehingga ketika lewati proses hidup yang berat, akhirnya ucapannya di bulan berikutnya itu 180 derajat dari apa yang disaksikannya hari ini. Ya, jadi kalau bagi saya kesaksian harus diuji oleh waktu, ya. Ketika dia berkata, saya ketemu sama Tuhan, saya dijamah Tuhan, Tuhan datang ke kamar saya, mengurapi saya, memilih saya, itu harus diuji oleh waktu. 5 tahun berikutnya, masih nggak nih orang ya ngikut Tuhan, melayani Tuhan. Ya. Jadi jangan langsung kesaksian itu ditelan mentah-mentah. Dan saudara, belajar dari Sardis, jangan-jangan ini kita. Jangan-jangan kita bajunya Kristen, ada salib di mana-mana, ada Alkitab, ya kita bawa Alkitab di mana-mana, ya. Bahkan Alkitab kita jadikan alas tidur kita. Saya mah nggak pernah lagi tuh ya, pas saya pakai bantal, nggak, saya selalu pakai Alkitab supaya firmannya langsung nempel di otak saya. Saudara, ya jangan terlalu kagum dengan orang-orang yang memakai atribut-atribut agamawi, ya, karena belum tentu mereka benar-benar beragama, ya, belum tentu mereka benar-benar bertuhan dengan sungguh. Jangan seperti orang yang ada di jemaat Sardis yang mayoritas kelihatannya hidup padahal mati. Ya. Makanya Tuhan bilang bertobat. Supaya yang masih sisa itu bisa terus bertahan. Nggak terkikis oleh yang jelek-jelek. Dan kalau kau hari ini mengaku introspeksi diri, menilai dirimu sudah hidup benar, jaga itu. Karena kalau kau jaga terus hidupmu dengan pakaian putih itu, maka kau nggak akan rugi. Kau mungkin akan mengalami aniaya, cemoohan orang, ya, hinaan orang. Fanatik dia, Kristen banget dia. Sok-sok ngomong dikit-dikit, ngomongin ayat dikit-dikit, ngomongin firman dikit-dikit, ngomongin Tuhan. Biarin aja, saudara. Ya, biarin aja, saudara ya. Biarlah anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Yang penting yang kau kerjakan tuh menyenangkan Tuhan dan tidak merugikan orang lain. Ya, jangan kau bilang kau menyenangkan Tuhan, tapi yang kau lakukan itu merugikan orang lain. Contohnya, saya mau ke gereja, itu menyenangkan Tuhan, ya. Tapi kok ke gereja hari Minggu, ya, kamarmu, rumahmu masih berantakan, ya. Kok nggak peduli, ya. Kok pikir biarin aja lah, istri gua aja lah yang ngepel, yang nyapu, suami gua aja lah nanti yang bersihin, orang tua gua aja lah. Ya tugas gua kan cuma ke gereja, gua mau nyenengin Tuhan. Ya bangun tidur langsung baju lempar sana lempar sini, nggak dimasukin di mesin cuci misalnya. Kamar masih berantakan, selimut berantakan, sepatu di mana-mana, kamar kayak kapal pecah. Terus kita ngomong kita mau ke gereja, mau nyenengin Tuhan. Apakah tindakanmu yang kau lakukan sebelum ke gereja itu tidak jadi batu sandungan buat orang? ya ingat ya. Lu makanya dengerin gua terus ya. Saya ngomongin tadarusan ini udah banyak hal-hal yang
yang Tuhan taruhkan di hati saya, yang saya ucapkan, saudara, yang saya sudah kerjakan juga. Jadi jangan bilang kau mengasihi Tuhan, tapi tindak tandukmu sehari-hari bahkan nggak jadi berkat bagi orang di sekitar. Ya, lanjut. Kita baca sekarang ini jemaat yang ke-6, ya. Tadi jemaat yang kelima, yakni jemaat di Sardis, kemudian sekarang di Philadelphia yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kita naikin dulu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kunci Daud. Ini kunci apa? Ya, kunci mesianik, saudara. Ya. Orang yang benar-benar dikuduskan Tuhan, diurapi Tuhan. Jadi Yesus adalah yang kudus, yang benar, yang diurapi, yang memegang kunci Daud. Kalau dia membuka, nggak ada orang bisa menutup. Kalau dia menutup, nggak ada orang bisa buka. Jadi itu yang berkali-kali saya bilang, kalau kita sudah melekat, ya, berjalan sama Tuhan, diberkati Tuhan, orang mau curi berkat dari Tuhan nggak akan bisa, saudara. Andai kata bisa pun, berarti Tuhan izinkan. Dan kalau Tuhan izinkan, rancangannya bukan kecelakaan. Artinya Tuhan lihat kita dalam ujian itu gimana, kita masih hidup mengandalkan Tuhan, tidak. Kalau masih, saya percaya berkat yang hilang tadi akan Tuhan ganti ke depan. Aduh saudara, ya, saya iya di atas iya, tidak di atas iya. Dalam hidup saya berkali-kali itu seperti itu. Ya, berkali-kali. Ya. Saya pernah kesaksian kan saudara, ya. Ada tukang AC, saya nggak ada, bersihin AC, ya. Yang ada cuma mama, yang mertua saya, ya, dia nggak tahu, ya, dia bilang AC-nya mau dibawa, diservis, dibawa, dan ternyata maling itu, saudara. Ya. Ada beberapa jam saya, 2 jam tangan saya yang diambil dari kamar, karena AC-nya kan ditaruh di kamar, ya, dibawa, nggak ada yang jaga, ya. Oma di kamarnya sendiri, ya, tukang AC dipikirnya aman-aman aja gitu, ya, padahal maling itu. Ya, AC-nya dibawa, jam tangan saya hilang 2, saudara. Ketika itu terjadi, ya saya mau bilang apa? Saya masih ingat banget kok. Kenapa begitu? Coba tanya di tempat servisnya. Ternyata orang itu udah nggak di situ lagi, ya. Jadi nggak tahu kenapa. Itu mungkin ya tempat AC-nya juga nggak mau bertanggung jawab atau bagaimana gitu ya. Saya pikir mau dilaporin juga capek juga gitu ya. Ya sudahlah. Rumah kita sudah urapi kok. Kalau hal ini terjadi berarti kan Tuhan izinkan. Ya saya santai aja, langsung cari toko AC, ya, cari ganti AC, langsung dipasang, minta, ya, dan jam nggak kebeli. Ya udah, saya untuk beberapa saat, ada kali sebulan 2 bulan saya kemana-mana tidak pakai jam, ya. Jadi jam nggak ada, dan istri saya beliin saya jam yang murah gitu ya. Saya pakai, saya menghargai dia mungkin kasihan sama saya, mau beliin saya jam yang mahal, dia nggak punya uangnya. Dia di tengah simpenannya dia beli jam saya yang jam biasa, jam murah sekali, ya. Jam Surabayaan sebenarnya, bukan ori, ya, jam biasa. Saya langsung bilang, ini nggak enak banget sini gitu kan, tapi makasih ya, saya bilang gitu. Karena kalau jam murahan kan, maafkan saya ya, di kulit juga gimana gitu ya. Saya kebetulan meskipun tidak branded gitu ya, tapi saya berusaha untuk cari ya yang ori gitu ya, supaya tahan lama gitu. Kalau di otak saya gitu mahal dikit nggak apa-apa, tapi tahan lama. Istri saya cuma senyum-senyum, sorry ya, aku cuma baru bisa beli ini. Ya udah nggak apa-apa. Jadi saya pakai jam itu. Bapak Ibu tahu nggak? Ya, dalam beberapa waktu saya nggak pernah ngomong itu sama sekali. Ya, nggak pernah, hanya tahu keluarga doang. Saya nggak pernah ngomong kepada jemaat. Dalam beberapa waktu itu bertepatan kemudian dengan ulang tahun saya. Dan ulang tahun saya, tiba-tiba jemaat dalam hal ini jemaat Doe ya, itu patungan, saudara. Saya nggak tahu ya, mau kasih sesuatu buat saya. Terus nanya sama istri saya, pasti lagi pengen apa? Nggak pengen apa-apa sih pasti. Masa sih nggak ada sih Busil? Pasti ada lah gitu kan. Oh, istri saya tahu kan, ya, jamnya hilang dia pakai jam yang dibelikan dia yang jam murahan. Ya udahlah, kalau kalian mau beliin ya jam aja tuh ya, karena pasti mungkin butuh jam. Jadi saya dibeliin jam sama jemaat, dan gak lama kemudian setelah ada 2 orang lainnya yang memberikan saya jam. Bayangin, saya kehilangan 2, terus saya ikhlaskan aja. Ya saya bilang ini berarti Tuhan izinkan untuk menguji kami, saya terutama, bagaimana merespon semua itu. Dan gak berapa lama kemudian, ya gak cepat juga ya, ada 2-3 bulan ya, berikutnya saya dapat jam dari jemaat,
dengan cinta mereka kolekan gitu ya. Ulang tahun saya kasih saya jam yang bagus gitu ya. Dan ada satu orang lagi dari keluarga The Way yang memberikan jam. Saya nggak tahu apakah dapat informasi juga ya. Bagus. Dan saya nggak lama kemudian dikasih juga jam sama orang yang bukan jemaat The Way, yang saya nggak tahu. Pasti dia nggak tahu juga ceritanya soal saya kehilangan jam. Tapi memberikan saya jam yang bagus. Kehilangan 2, dapat 3. Ini contoh yang paling saya ingat aja. Tapi kalau saya mau pelan-pelan saya merem lagi, saya ingat-ingat lagi banyak hal seperti ini. Jadi kalau Tuhan sudah memberkati, nggak akan ada yang bisa mencuri berkat itu. Imani dengan sungguh. Saya dipecat sama gereja lama, kehilangan pelayanan. Ya. Tadinya seminggu pelayanan, hari Minggu bisa 7 kali. Saudara, saya cuma bersyukur aja sama Tuhan, andelin Tuhan. Ya ini saya ngomong real aja saudara ya, saya nggak pakai topeng-topengan lah ya. Saudara, saya ya hari Minggu jam 7 kali, 5 kali 7 kali, tengah minggu dihitung ya mungkin 10 kali dalam seminggu saya khotbah. Ya. Berarti kalau sebulan ada 4 minggu ya berarti 40 kali saya pelayanan dalam 1 bulan. Ya. Di gereja itu aja ya. Bukan dengan hal lain ya seperti kedukaan, pemberkatan nikah, konseling dan lain sebagainya. Itu di luar itu dan di luar undangan dari persekutuan doa atau gereja lainnya ya. Di gereja itu bagi saya secara materi, kalau kita ngomongin materi, more than enough bagi saya dan keluarga. Besar sekali, jauh berkali lipat dari UMR, saudara. Ya. Tapi ketika itu saya akhirnya Tuhan izinkan dikeluarkan dari gereja yang memberkati saya itu. Saya nggak pernah ngeluh, saya nggak pernah bersungut-sungut. Saya cuma bilang, Tuhan, Kau yang beracara. Istri saya juga demikian. Terus ada The Way, saudara. Sejak ada The Way tidak pernah bikin ibadah hari Minggu lebih dari 2 kali. Cuma 2 kali. Awal-awalnya kita bikin ibadah jam 3 sore, jam 5 sore. Kemudian ketika tahun berikutnya kita dapat ruko, kita pindah di pagi dan sore. Ya. Terus ketika kita dapat tempat yang baru di ulang tahun yang ke-6 kemarin, ya ke-5, ke-6 kemarin, ya di tahun 2019 kita dapat tempat. Saudara. Kita memulai ibadah di gereja yang baru yang sekarang kita pakai itu ibadah 2 kali juga. Pagi-pagi. Ya. Nggak pernah lebih dari 3 kali. Tengah minggu bahkan kita nggak bikin ibadah, saudara. Ya. Karena ya kita pernah bikin ibadah, ya kesulitan karena orang yang ada di Serpong kerja di Jakarta untuk bikin ibadah sore atau malam, nggak ada orang yang datang. Akhirnya kita tidak pernah bikin ibadah di gereja. Hanya 2 kali. Bayangin, saudara. Biasanya seminggu, saya paling nggak 10 kali khotbah di gereja lama itu. Di The Way, saya hanya 2 kali maksimal. Itu kalau nggak ganti-gantian. Kalau ganti-gantian dengan pendeta lain, ya kadang-kadang saya cuma 1 kali seminggu. Tapi berkat yang saya dapatkan dari Tuhan, itu bagi saya melebihi apa yang saya dapatkan dari tempat lama. Kalau Tuhan sudah memberkati, tidak ada yang bisa menutup. Dan ini bukan berlaku pada orang-orang yang melayani Tuhan di gereja saja seperti saya, tapi juga bagi semua manusia yang mau percaya kepadanya, karena kita adalah hamba Tuhan. Jadi saudara ya, jadi imani sungguh. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat di Philadelphia ini luar biasa. Meskipun kekuatan mereka, ya mungkin secara finansial jemaat Philadelphia, jemaat yang gak kaya, miskin, tapi dengan kekuatan yang ala kadarnya itu, tapi mereka terus berusaha mentaati firman Tuhan. Ada tantangan mereka taat firman Tuhan. Mereka nggak pernah sangkal Tuhan. Meskipun digocoh iman mereka oleh banyak tantangan dunia. Tapi mereka terus bertahan dengan iman. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu. Dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi ini. Jadi saudara, ketika kita bertahan dengan iman kita, ya kita terus ikut Tuhan. Meskipun kita kadang-kadang lemah, tapi kita harus memaksa diri kita untuk mentaati firman Tuhan. Maka musuh-musuh kita itu akan Tuhan serahkan dan tersungkur di kaki kita.
Mereka nanti akan diam sendiri, saudara. Bukan karena kita ngebalas mereka, bukan karena kita melawan mereka dengan kekuatan kita sendiri, tapi karena Tuhan memberkati kita, menjaga kita, memelihara kita, sehingga mereka nanti akan melihat bahwa yang mereka lihat itu bukan musuhnya, tapi yang mereka lihat dalam musuhnya itu adalah Tuhan. Itu, saudara. Jadi ketika kita merasa diri hari ini dianiaya oleh apapun, oleh seseorang, oleh kelompok orang, oleh organisasi, oleh apapun itu, saudara, ya, ujilah dirimu, apakah dirimu itu sungguh masih menaati firman Tuhan. Kalau kau disakiti, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kalau kau dilukai, kalau kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ampuni 70 kali 7. Dan ketika kita hidupi terus firman Tuhan dalam keseharian kita itu, mereka yang hari ini menzolimi kita, saya percaya terjadi juga dalam hidup saya kok. Ya. Bertahun-tahun kemudian mereka diam sendiri. Saya diomongin orang tuh sering, saudara. Tapi omongan itu akan diam dengan sendirinya. Orang mungkin boleh percaya dengan asutan orang ini. Tapi lama-lama melihat apa yang terjadi pada saya nggak semakin terpuruk, saya semakin naik, pelayanan semakin luar biasa, kepercayaan Tuhan kepada saya semakin luar biasa. Orang yang ngomongin saya yang tadinya terhasut itu akan diam dengan sendirinya. Akan diam dengan sendirinya, saudara. Ya. Jadi ayo sama-sama kita belajar hari ini untuk hidup menyenangkan Tuhan, menuruti perintah Tuhan, ya. Bahkan kalau kita hidup seperti itu, kita pertahankan. Tuhan janji tadi kepada jemaat di Philadelphia akan menjaga, ya, dari hari pencobaan yang akan datang. Akhir zaman nanti, andai kata kita masuk ke sana, ke zaman itu, dengan nanti kita baca di kitab Wahyu pasal-pasal selanjutnya ada bencana, ada malapetaka, bencana, malapetaka, bencana, malapetaka. Tuhan akan menjaga kita. Sehingga kita tidak akan merasakan pencobaan yang akan dialami oleh semua yang diam di bumi itu. Alkitab yang katakan, Tuhan janji kepada jemaat di Philadelphia yang berusaha meskipun kekuatannya tidak seberapa, tapi mereka terus menjaga imannya. Kalau itu kita, maka itu pun terjadi atas kita. Karena Tuhan nggak mungkin pilih kasih, saudara. Ya, saya bilang, mungkin yang dikatakan Tuhan kepada jemaat Philadelphia ini bukan cuma kepada Philadelphia saja, tapi kepada kita juga, ya. Jemaat Tuhan yang di akhir zaman, yang karakteristiknya mungkin mirip dengan jemaat Philadelphia, yang pergumulannya mungkin mirip dengan jemaat di Philadelphia. Lanjut, ayat 11. Aku datang segera, peganglah, ya, peganglah. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi apa yang sudah kita dapatkan tuh pegang, bukan cuma dipegang, pegang erat. Karena bisa lepas, saudara. Mahkota itu orang lari nih, ya, jadi pelari olimpiade, dapat emas, dikalungkan emas sudah jadi milik dia. Tapi kalau dia nggak jaga, dia ganti di kamar ganti, dia taruh sembarangan, ya, dia taruh tasnya taruh sembarangan, orang lihat, bisa hilang nggak? Bisa, saudara. Pertanyaan saya, kalau saudara pelari olimpiade sudah dikalungkan medali emas, terus emas yang kau dapatkan itu sudah dikalungkan oleh panitia ke dalam dadamu terus hilang, kau bisa minta ganti nggak? Nggak bisa, saudara. Nggak bisa lah. Sudah saya kasih. Kewajiban saya sebagai penyelenggara olimpiade sudah saya berikan. Kamu memang juara 1. Dunia melihat itu. Kami sudah kalungkan emas. Kami sudah kalungkan piala. Kalau sudah dikalungkan, ya itu menjadi tanggung jawabmu. Kalau hilang, bukan urusan saya lagi. Bukan urusan kami lagi. Saya yakin seperti itu. Sama, saudara. Ketika Tuhan sudah memberikan sesuatu, dan itu kita pegang, ada di tangan kita. Bagian kita sekarang menjaganya. Kasih karunia sudah diberikan kepada kita. Apa sih kasih karunia? Pengampunannya yang tanpa syarat itu. Bahkan ketika kita berdosa, dia sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Itu sudah diberikannya kepada kita. Kita sudah mendapatkannya ketika kita percaya. Jesus, I believe in you. Maka barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Benar nggak? Tapi kasih karunia pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita itu harus kita jaga erat. Dengan cara apa, Pak Se? Paling tidak dalam hidup kita di bumi sampai kita mati, kita harus mengampuni orang lain juga. Kenapa? Karena di dalam doa Bapa kami, di Matius pasal 6, kalau Bapak Ibu membaca, jika kita tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kita. Jadi pengampunan yang sudah kita terima itu harus kita ekspresikan dengan mengampuni orang lain. Nah, Bapak Saudara ya, jadi apa yang ada di tanganmu hari ini? Pegang erat supaya jangan ada yang bisa mengambil.
Ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi jemaat Philadelphia ini jemaat yang tidak pernah sama sekali dicela Tuhan. Jadi dari 7 gereja, ada jemaat Sardis dan Philadelphia yang tidak dicela sama Tuhan. Ya, semuanya pujian. Dan kalau Bapak Ibu lihat, kemiripan Smyrna dengan Philadelphia ada. Kalau Smyrna itu jemaat yang miskin, jemaat yang susah, ya. Dengerin pada rusan kemarin kalau Bapak Ibu belum ikuti. Sekarang kita belajar di Philadelphia, jemaat yang kekuatannya biasa aja. Lemah, mungkin secara ekonomi juga lemah, tapi mereka berusaha menjaga iman mereka supaya tidak goyah. Jadi itu makanya ada firman yang berkata, berbahagialah orang yang miskin di dalam Tuhan. Miskin itu bukan berarti miskin dana, miskin nggak punya uang, bukan itu. Miskin itu, miskin, berbahagia orang yang miskin di hadapan Tuhan itu maksudnya orang yang benar-benar merasa bahwa kemewahan dunia, kedagingan, hal-hal yang bersifat duniawi itu is not important. Secara real, ya mungkin dia mampu. Secara real mungkin dia kaya, berlebihan secara materi. Tapi dia tidak menjadikan kelebihan materi itu sebagai hal yang gimana gitu. Dia tetap hidupnya mengasihi, hidupnya mengampuni, hidupnya menolong, hidupnya berbagi. Ya. Dan juga yang dia miliki itu tidak dia buahi dengan kenikmatan-kenikmatan daging. Ya. Tidak terikat dengan branded tertentu atau merek-merek tertentu atau barang-barang tertentu. Itu, saudara. Itulah yang artinya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Jadi bukan berarti harafiah. Oh berarti gembel-gembel, maafkan saya. Para pengemis itu berarti paling berbahagia. Bukan begitu. Karena banyak juga orang-orang yang susah secara materi, tapi sebenarnya sombongnya luar biasa. Kedagingannya luar biasa. Gak bertobat pula. Masa orang seperti ini berbahagia atau makarios diberkati? Kan tidak. Jadi saudara, sama-sama belajar menjadi orang yang miskin di hadapan Tuhan. Yang selalu merasa bahwa gue ini bisa begini, seperti ini, semua karena Tuhan. Jadi apa yang gue miliki, yaitu aku kembalikan buat Tuhan. Gak usah aku nikmati kayak gimana. Karena hidup di bumi ini cuma jadi musafir. Hanya sementara. Itu saudara ya. Orang yang seperti ini kata Tuhan, janji Tuhan kepada Philadelphia. Kepada orang-orang Kristen yang karakternya mirip seperti jemaat Philadelphia. Akan dijadikan soko guru. Soko guru itu apa? Tiang penyangga utama. Di bait sucinya Allah. Jadi orang penting kita di surga nanti. Jadi makhluk penting kita di surga nanti. Jadi apa? Gue gak ngerti saudara. Karena gue belum sampai ke surga. Tapi dapat tempat yang spesial di surga. Ya. Nama Allah, nama kota Allah. Ya, itu namanya Yesus ya, akan ada dalam diri kita. Ya. Dapat jaminan. Bahagia. Di dalam kekekalan surga. Saya berharap semua begitu. Oke? Lanjutkan ya. Masih ada waktu 10 menit lagi. Coba kita selesaikan jemaat di Laodikia. Ya. Semoga diberkati ya. Jemaat terakhir nih, jemaat yang ke-7 bersama saya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, ini firman dari Tuhan Yesus maksudnya, yang amin, ya. Yang setia, yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu bahwa segala perbuatanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ini hampir mirip dengan jemaat yang di Sardis tadi, saudara ya. Jemaat yang di Sardis yang dikatakan sebentar ya, di ayat mana tadi ya. Ya, yang sebenarnya masih hidup tapi hampir mati. Ya. Ini kalau di Laodikia bahasanya itu engkau dingin, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku ayat 16 dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini kalau kita ngomongin jemaat Laodikia memang ada
sumber mata air di sana yang berasal dari gunung, dari belerang, saudara. Ya. Kemudian juga ada sumber mata air yang bening, yang bersih, yang sebagai tempat sumber mata air yang buat dikonsumsi. Nah, kemudian dua sumber mata air ini bertemu dari satu titik sungai. Jadi di titik sungai itu akhirnya airnya jadi nggak dingin, nggak panas, ya. Tapi justru air ini nggak bagus. Karena kalau air yang mengandung belerang itu bagus buat kulit kan, ya. Jadi kita berendam di sana, tubuh kita bagus, kulit kita bersih. Nah, air yang bening itu bisa diminum. Tapi ketika bercampur, air ini nggak ada gunanya. Ya, suam-suam kuku nggak dingin, nggak panas, nggak ada gunanya buat tubuh, buat kulit. Diminum nggak bisa. Bahkan kalau diminum akan dimuntahkan karena mengandung belerang tadi. Nangkap saudara ya? Nah, itu etimologinya, itu konteks aslinya. Tapi kalau dalam penafsirannya di sini ya, jadilah orang Kristen yang benar-benar kalau dingin, kalau panas. Bukan berarti dingin itu dingin sama Tuhan, panas untuk Tuhan, bukan itu ya. Orang Kristen yang punya jati diri gitu. Ya lo kalau jadi Kristen benar. Kalau mau cuma jadi orang yang sekedar beragama Kristen, ya sekalian gak usah Kristen. Kalau mau jadi bandit, ya udah bandit aja sekalian gitu loh. Paling tidak jati dirinya kelihatan. Pengikut Tuhan atau pengikut setan, udah selesai gitu. Jangan tengah-tengah, saudara. Ya. Jadi kalau mau melayani, ya melayani sekalian. Kalau mau melayani di gereja, melayani di gereja sekalian. Kalau mau melayani di marketplace, melayani benar-benar di marketplace. Pilihan kan di tangan saudara. Tapi jangan tengah-tengah, jangan nanggung, jangan berbuat apapun setengah-setengah, setengah hati. Akhirnya hasilnya nggak maksimal. Ya saya sekali lagi ngomong bukan saya menyombongkan diri atau ria. Kan saya selalu bilang di tadarusan Alkitab ini. Ya saya kalau coba sharingkan ya pengalaman saya. Seperti berkali-kali saya bilang, saya bikin begini itu karena saya kepengen terus melayani Tuhan. Di tengah hampir 2 tahun pandemi ini, nggak ada undangan khotbah di luar. Ya ada, tapi kan 1-2 doang. Kemarin biasanya rutin gitu, saudara. Jam pelayanan saya juga akhirnya berkurang kan. Ya. Nggak ada yang keluar kota, keluar pulau, nggak ada lagi, saudara. Ya. Semua kalau masih ada undangan, kayak kemarin saya diundang gereja ya, via Zoom, via online. Rekaman sendiri saya kirim gitu kan. Nah, di tengah masalah seperti ini, saya harus terus panas. Panas dalam artian saya mau terus melayani Tuhan. Gimana caranya? Ya udah bikin program seperti ini. Jadi sekarang ini mau ada undangan dari gereja lain kah? Nggak ada undangan dari gereja lain kah? Setiap hari gue pelayanan. Ya, setiap hari saya berusaha rekaman. Bikin program baru. Ya. Nanti doakan saudara ya. September pertengahan kita akan bikin sekolah minggu dewasa. Ya. Jadi hari Minggu, tapi kita sekolah Minggu. Ya, jadi saya bukan khotbah satu arah seperti khotbah biasa, tapi kita akan coba interaktif. Ya. Saya coba lagi cari formulasinya, gimana bagusnya. Ya. Jadi nanti saudara di rumah mungkin bisa bertanya via aplikasi Zoom atau apa gitu ya. Jadi kita bisa interaktif. Jadi kita bisa diskusi, bisa bertumbuh bersama, bisa belajar. Ya. Kemudian juga saya lagi mau bikin program lain lagi. Ya. Jadi bagi saya sekarang ini ya, saya harus terus, kalau nggak panas ya dingin, jangan suam-suam kuku, jangan ngaku jadi pendeta, tapi pendeta panggilan ternyata. Kalau nggak ada panggilan khotbah, ya tidak khotbah. Kalau tidak ada panggilan pelayanan, ya nggak pelayanan, kongko-kongko, ya ongkang-ongkang kaki. Saya nggak mau model begitu, ya saya nggak mau model begitu. Sebab saya sangat yakin panggilan saya adalah melayani Tuhan. Maka sampai saya mati, hanya kematian ya yang bisa membuat saya tidak melayani Tuhan lagi di bumi sebagai manusia. Karena kalau udah mati, saya yakin saya akan melayani Tuhan di surga sebagai makhluk surgawi. Nah, kalau saudara ya, ayo sama-sama kita belajar dengan sungguh. Dulu saya pernah punya mimpi, saya pernah berkata di awal saya pelayanan, di tahun sekitar 2005, 2006, 2007, saya bilang, saya mau nanti usia 60 tahun saya pensiun jadi pelayan Tuhan. Saya mau jalan-jalan aja ya. Mau melayani istri, melayani anak-anak yang mungkin kehilangan waktu karena saya fokus pelayanan. Karena di gereja lama dulu kan begitu kan, tiap hari pelayanan. Saya pikir begitu. Tapi saya sampai sekarang saya berpikir, loh kalau saya pensiun saya ngapain? Padahal saya masih punya kekuatan. Selama saya belum linglung, saya belum linglung itu ya. Orang lupa ingatan gitu ya. Ya, pikiran saya masih tajam. Itu makanya saya terus baca.
Saya baca koran tiap hari, saya baca Alkitab tiap hari supaya saya terus belajar, saya terus memikirkan sesuatu, otak saya terus berfungsi dengan normal. Saya nggak mau kuliah lagi karena ya kuliah apa lagi ya, sampai jenjang S3 saya sudah selesaikan kuliah saya ya, dan saya tidak ada panggilan untuk mendalami hal lain selain teologi ya. Jadi bagi saya sudah cukup lah ya, kuliah saya, belajar saya secara akademis ya di bangku kuliah sudah selesai ya. Bagian saya sekarang ini tetap belajar tapi yang informal, yang tidak akademis ya. Saya baca jurnal, saya baca literatur, saya baca buku, ya, saya baca lagi Alkitab saya, ya, saya baca koran, saya baca informasi apapun yang menambah wawasan buat saya, supaya otak saya jalan terus, ya, karena saya mau, ya, sampai saya mati nanti saya terus bisa efektif melayani Tuhan. Mungkin nggak bisa setiap hari seperti saya sekarang hari ini rekaman 2 episode, ya. Tapi saya mau nanti usia 60-70 tahun yang notabene mungkin 10-15 tahun, 20 tahun lagi ke depan kalau Tuhan belum datang ya. Saya masih terus bisa khotbah seperti ini. Mungkin nanti dengan tampilan lebih canggih karena 20 tahun lagi saya berani yakin. Mungkin nggak seperti ini saudara ya. Mungkin udah pakai hologram gitu ya. Ya doain aja kita bisa sampai di zaman itu gitu ya. Dan saya masih bisa terus memberkati. Meskipun suaranya tidak meledak-ledak seperti sekarang ini. Lebih pelan, lebih slow, karena lebih tua kan saudara ya. Tapi saya masih mau terus melayani Tuhan. Bagaimana saudara? Ya, lanjut. Karena engkau berkata aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimunikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi jemaat yang ada di Tiatira ini, jemaat ke-7 ini, itu berkata dia kaya. Mereka kaya. Memang jemaat yang kaya di kota ini, saudara. Tapi sebenarnya kata Tuhan, engkau tuh melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Ya. Makanya, ya, karena engkau nggak sadar dengan kekayaanmu itu, beli daripadaku. Ya, apa? Emas yang dimunikan dalam api. Ya. Jadi kita, meskipun kita berkecukupan dalam segala hal, tapi saudara harus memiliki sesuatu yang hanya dari Tuhan yang punya. Dengan emas kok nggak bisa beli itu. Apa itu keselamatan? Apa itu pengampunan? Apa itu kasih karunia? Apa itu damai sejahtera? Apa itu sukacita surgawi? Apa itu iman? Itu kan nggak bisa dibeli. Saudara nggak bisa beli itu ke saya, terus saya tumpangi tangan, otomatis transfer dari saya. Nggak bisa. Saudara kasih uang ke saya berapa puluh miliar, triliunan sekalipun, saudara, saya nggak bisa kasih. Dan saudara hanya bisa dapatkan itu kalau beli, ya, analoginya beli. Dari mana? Dari Tuhan. Artinya semua itu kita harus datang kepada Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya tadi ya punya pakaian putih. Supaya kita selalu berjalan bersama Dia tadi. Benar nggak saudara ya? Supaya kita punya minyak untuk bisa melumas mata. Ini minyak bukan minyak zaitun atau minyak urapan kita doain jadi mata kita bisa melihat. Nggak gitu saudara. Ya. Minyak ini minyak yang dari Tuhan tentunya. Ya. Ini sekali lagi pemaknaan. Ada analogi yang dipakai di sini. Minyak. Tapi bukan harafiah minyak. Apakah Tuhan jualan minyak? Apakah Tuhan jualan baju? Apakah Tuhan jualan emas? Kan tidak. Ini kan semuanya hanya gambaran saja. Saudara. Bahwa kita semua meskipun berkecukupan merasa kita mampu. Lo bukan siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa. Kalau kita nggak dapat sesuatu yang paling berharga, yang hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan. Ya. Semoga paham ya saudara ya. Ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau nggak dikasih Tuhan, nggak akan ditegur, nggak akan dihajar. Jadi berkali-kali saya bilang bersyukurlah saudara kalau saudara Tuhan izinkan dalam masa pencobaannya. Diujinya. Daud lewat lembah kelam nggak? Lewat lembah kelam. Tapi itu karena Tuhan mengasihi Daud. Karena Tuhan ingin memproses Daud. Karena Tuhan sayang sama Daud. Saya melewati itu berkali-kali dalam hidup saya. Supaya apa? Supaya saya bisa seperti sekarang. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama saya. Kenapa? Karena Tuhan mau saya berbuat lebih banyak lagi untuk Dia dan bagi sesama. Kan begitu. Kalau hari ini saudara merasa dirimu sedang terpuruk, kau sudah introspeksi diri, dan kau tidak merasa itu karena dosamu, bersyukurlah saudara. Karena apa yang kau alami di sini, karena Tuhan sedang mengasihi saudara.
sedang menegur saudara, sedang menghajar saudara, sedang membentuk saudara, sedang memurnikan saudara, sedang membuat saudara menjadi lebih indah lagi. Haleluya. Ini kayak khotbah ya, bukan kayak tadarusan ya. Oke, ayat 20. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kepada jemaat Tiatira Tuhan lagi mengetuk. Jadi kalau saudara sekarang ini merasa sombong, punya segala-galanya, ya Tuhan tuh sayang sama saudara. Meskipun lo ngerasa nggak butuh Tuhan, Tuhan sekarang ini ada di depan pintu hatimu lagi ngetuk. Sen, pase, buka, ini aku. Dan ketika saya akhirnya sadar bahwa kehebatan saya ini kering tanpa Tuhan, terus saya bilang, Tuhan, masuk. Maka Alkitab katakan tadi, Tuhan akan masuk, mendapatkan saya, dan makan minum bersama-sama dengan saya. Ya, ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Dan sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku, ya, di atas tahtanya. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Haleluya, saudara. Ya. Jadi kita belajar hari ini, saudara, bagaimana jemaat di Sardis, jemaat di Laodikia, dan jemaat di Tiatira, saudara ya. Ya, jemaat di jemaat di Sardis, jemaat di Philadelphia, dan jemaat di Laodikia, ya Tiatira kemarin ya. Jadi kita belajar banyak dari jemaat yang di Laodikia yang barusan kita bahas ini, saudara. Jemaat yang merasa dirinya hebat, punya segala-galanya, tapi kata Tuhan, kau miskin, kau telanjang. Ya, banyak orang kaya di luar sana. Sebenarnya nggak kaya, sebenarnya. Miskin mereka. Kaya cuma duniawi doang. Tapi miskin. Kalau mereka nggak bertobat, kalau itu kau, dan kau nggak bertobat, kau akan menderita dalam kekekalan. Belilah yang bisa kau pakai untuk sorga. Baju putih, emas, benar saudara ya, minyak untuk melumas mata kita. Supaya ketika kita dapatkan itu dari Tuhan, kita bisa terpelihara sempurna di dunia ini dan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Kalau kita bisa menang, Alkitab katakan, kita akan didudukan bersama-sama dengan Dia di tahtanya. Ya. Jadi kita akan duduk sebagai raja bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kekekalan di tahtanya. Haleluya. Saya percaya semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan, ini tugas kami. Ya, saya rasa tadarusan Alkitab Wahyu pasal yang ke-3 sudah selesai sebenarnya. Saya berharap semuanya diberkati, belajar banyak dari jemaat di Sardis, jemaat di Philadelphia, dan jemaat di Laodikia. Apa yang baik dari mereka ikuti, apa yang dicela Tuhan dari mereka perbaiki. Masing-masing kita tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Keselamatan gak sifatnya rombongan, saudara. Lu jadi jemaat The Way, lu ikut Seno ke surga, gak otomatis lu ke surga, saudara. Keselamatan tuh sifatnya pribadi. Saya ke surga, istri dan anak-anak belum tentu juga. Karena semuanya panggilan pribadi lepas pribadi. Jadi hari ini dengarkan firman Tuhan, bertobatlah, mulai tata hidupmu, mulai jadi manusia yang benar, hidup kudus, supaya orang di kiri kanan kita tuh bisa melihat Yesus dalam diri kita. Kalau sudah begini, apapun yang kita ucapkan akan jadi kesaksian yang hidup. Karena yang kita katakan adalah kata-kata firman, kata-kata Tuhan, kata-kata yang kudus. Hidup kita juga akan diberkati, karena orang yang dalam Tuhan, ya, nggak mungkin tidak jadi berkat bagi banyak orang. Mungkin kita tidak akan berlimpah materi di dunia ini, tapi kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Mungkin dengan perkataan kita, dengan kasih kita, dengan perhatian kita, dengan doa kita.
dan lain sebagainya. Memberkati banyak orang bukan cuma karena uang. Diberkati pun bukan melulu karena uang. Uang itu gak ada tempat bagian dalam kerajaan surga, saudara. Maka sama-sama, di dunia ini kita butuh uang gak? Butuh. Tapi bukan segala-galanya. Yesuslah yang terutama dan segala-galanya dalam hidup kita. Semoga dipahami, dan minggu besok ya kita lanjutkan. Kok minggu ada tadarusan Alkitab? Saya udah janji dari Senin ketemu Senin, dari Minggu ketemu Minggu. Pokoknya 7 hari dalam seminggu saya tadarusan Alkitab terus. Mau ada orang kek, mau nggak ada orang kek, mau ada nonton kek, mau nggak ada nonton kek. Sebab saya ngelakuin ini bukan untuk viewer, bukan karena saudara loh ya. Saya ngelakuin ini, jujur motivasi utama saya untuk menyenangkan Tuhan. Kalau saya nyenangkan Tuhan, Tuhan kirimkan domba, Tuhan kirimkan orang untuk dengar ini, untuk nonton program ini. Haleluya. Andai kata tidak pun, saya percaya firman yang saya sampaikan tidak akan kembali sia-sia. Ada caranya nanti. Mungkin ada malaikat yang tadinya fallen angel terus bertobat dengar khotbah saya. Ya, dia penasaran, ini kok pendeta khotbah di YouTube nggak ada yang nonton gitu ya. Ya udahlah, gue nonton aja lah daripada gue gangguin orang lain lah. Dia bertobat. Siapa tahu? Saya nggak tahu. Sekedar just joke aja saudara ya, bercandaan aja ya. Saya berharap semuanya diberkati. Kalau diberkati lihat program ini, share ke banyak orang lainnya ya, supaya mereka pun juga diberkati ya. Supaya mereka juga mengerti kitab Wahyu, supaya kita belajar sama-sama mempersiapkan diri di akhir zaman. Kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami belajar banyak dari kitab Wahyu, belajar banyak dari jemaat Sardis, jemaat di Laodikia, jemaat di Philadelphia. Makasih Tuhan Yesus, mampukan kami mencontoh apa yang baik dan tidak melakukan apa yang dicela Tuhan dari 7 gereja ini. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus kami mampu menyenangkan Tuhan. Malam hari ini ampuni salah dosa kami Tuhan, terutama yang kami buat tidak sengaja. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup. Dan Yesuslah yang mempunyai hidup kami, punya tubuh kami ini. Semuanya hanya untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, selamat malam semuanya. Selamat istirahat, mimpi indah di malam minggu ini. Besok jangan lupa ibadah ya. Ibadah di gerejamu, kalau kau sudah tertanam di sebuah gereja, ibadah di gerejamu. Habis itu boleh ikuti siaran tundanya di ibadah The Way. Kalau saudara belum gereja, silahkan ikuti ibadah di The Way ya. Tertanam bersama kami ya. Saya dan komunitas The Way membuka tangan lebar-lebar. Kalau Bapak Ibu mau ikut Komsel, mau ikut komunitas kami dalam banyak kegiatan di digital ini, silakan saudara ya. Hubungi nomor WhatsApp yang ada ya, via sosial media kami juga, pasti nanti akan kami layani. Yang butuh didoakan pelayanan kami, ada pelayanan diakonia lain sebagainya, silakan menghubungi kami ya. Kami sudah melayani secara digital juga saudara ya. Baptisan digital, pemberkatan nikah digital. Bagi kami semua pelayanan, kalau memang ada jaringan internetnya, kami nggak bisa ke sana, bisa terlayani ya. Ngapain dipersulit jika sesuatu itu mudah? Gitu saudara ya. Mimpi indah, besok ibadah, cari Tuhan selagi Tuhan masih bisa ditemui. God bless you all. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.